Om Swastiastu para sahabat semuanya, khususnya para sahabat yang suka berinvestasi, investor ya. Nah ini kebetulan saya memiliki lahan. Jadi lahan ini memanjang dari timur ke barat. Saat saya memvideokan ini posisinya adalah di ujung barat ya. Ketika di ujung barat kita berdiri, jadi kita disuguhkan dengan air terjun. Nah ini air terjun setinggi 20 meter ya, 20 meter pas ketika kita berada di ujung tanah, di ujung lahan ya saya maksudkan ya. Nah kemudian bergeser sedikit, di atasnya ada pemandangan sawah yang indah seperti itu ya. Jadi sangat bagus sekali, cocok sekali buat para bapak-bapak yang pensiun yang berlibur di sini atau jadikan rumah singgah atau villa ya. Jadi lengkap, ada sawah, ada juga air terjun. Nah seperti itu akan saya desainkan nanti. Saya desainkan di komputer, nanti akan saya perlihatkan desainnya. Nah sekarang saya sedang menata lahan ya, menata lahan di atas. Saya bersihkan, datar, dan akan siap dibangun. Nah, seperti itu. Baik sobat semuanya, kita ikuti proses penataan lahan di atas. Nah, seperti apa prosesnya? Saya sedang menggunakan ekskavator ya. Baik sobat semuanya, sekarang saya akan ajak melihat proses. Nah ini kebetulan saya sekarang ada di lahan ya. Di lahan, sedang penataan lahan itu ya. Ini tanah kering kita tata dulu. Awalnya sih sebenarnya kalau seperti itu, seperti apa ya, banyak tanaman-tanaman keras itu, ada kelapa, ada durian, pokoknya pohon-pohon keras yang tidak produktif menurut saya. Ini saya anggap lahan tidur seperti itu ya. Nah, lahan tidur itu artinya tidak menghasilkan apapun. Main aja ke sini nggak enak gitu loh. Nah, jadi agar tanah ini produktif lagi, saya tata sedemikian rupa ya, minimal datarkan seperti itu. Nah, ini ekskavator sudah mulai bekerja. Penataan lahan namanya ya, penataan lahan. Nanti kalau sudah lahan ini rata, datar yang saya maksudkan. Jadi apapun yang kita rencanakan di sini lebih mudah kita mengaplikasikan. Nah, seperti itu, lebih mudah kita mengaplikasikan. Mau bertani misalnya, bertani milenial, kita lagi misalnya tujuannya membuat kebun atau menanam tanaman buah, gampang. Nah, atau barangkali kita buat pondok, seperti itu, jadi mudah ketika tanah ini atau lahan ini sudah tertata, minimal datar. Nah ini Bapak apa ya, ekskavator sudah bekerja, sedang proses penataan. Nah ini ada kelapa-kelapa yang seperti ini nih. Ini akan semua saya robohkan ini. Jadi tidak efektif, saya juga nggak bisa naik, cari kebun, cari kelapa itu nggak bisa ya. Nah, jadi menurut saya ini tidak efektif. Kalau dulu sih ini sumber penghasilan di sini. Nah sekarang masalahnya saya nggak bisa naik seperti itu. Nah melalui apa ya, berdasarkan ide saya ya yang ada sekarang, saya akan mendesain lahan ini yang seluas 27 aro ini. Saya akan desain sedemikian rupa, minimal ya saya akan membuat apa ya, pondok lah di sini ya, pondok atau beberapa pondok begitu untuk bersantai. Kemudian saya akan tanami pohon buah, bisa mangga, bisa jeruk, bisa jambu, kristal, apapun itu ya nanti ya. Jadi ini akan saya tanami. Jadi rumah kita itu terasa di kebun, di tengah kebun begitu. Nanti di desain akan saya tampilkan di video selanjutnya. Kalau boleh di sini ya. Akan saya tampilkan secara keseluruhan, nanti ada jalan setapaknya. Terus kemudian sini guys. Nanti ada ini, maaf, ini mau robohkan kelapa. Ya, mau merobohkan kelapa. Nah, seperti itu. Mau merobohkan kelapa. Nah, itu kelapanya. Nah, itu kelapanya mau dirobohkan. Mundur, kameranya mundur,
cari tempat yang aman, ge. Cari tempat yang aman. Ya itu silakan. Eskavatornya sedang menggali di bawah ya. Konsep memang seperti ini. Tidak usah dipotong dulu kelapanya kalau yang mau dirobohkan itu. Kita tidak boleh motong dulu. Biarkan seperti itu, nanti setelah kelapanya itu rebah ya, baru dipotong. Nah kalau dipotong dulu, bahkan susah kita mencabut sampai ke akar-akar itu susah. Itu yang saya maksud. Ini tekniknya kalau kita lagi menata lahan. Teknik untuk merobohkan kelapa, pohon apapun itu, jadi tidak usah dipotong terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, seperti ini teknisnya nanti. Ya, saya akan perlihatkan videonya. Tunggu video itu sampai pohon rebah ya. Itu tekniknya. Jadi sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau ini misalnya, nah ini akar ini ya, tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Nah, kemudian kalau metode lama itu kan dipotong dulu pakai apa namanya itu? Pakai circle ya, gergaji mesin itu, sensor namanya ya. Dipotong baru begini, itu malah keliru itu kebaliknya. Jadi akarnya itu nggak bisa kejabut, susah nyabutnya. Nah, ditunggu bagaimana proses bapak yang apa namanya ini merobohkan, teknik merobohkannya ini. Tunggu dulu. Nah ini sebenarnya tanahnya tanah subur, kasihan sekali. Di sini belum ada bangunan sama sekali. Belum ada bangunan. Nah khusus bagi bapak-bapak, semeton semuanya yang ingin berinvestasi ya, berinvestasi di lahan saya ini, silakan, saya welcome. Mau bikin apa saja, misalnya mau bikin rumah adat Bali, mau bikin pondok, luasnya 27 are ya. Saya siap mendesainkan. Mau bikin pondok misalnya, di sini memang natural sekali, belum ada belum ada pemukiman. Tapi di sini dekat desa, bebas kok kita membangun apa saja di sini, kecuali perusahaan kandang ayam misalnya nggak boleh. Nanti itu pencemar lingkungan. Itu ada, kalau saya sorot ya, itu ada kandang ayam. Coba bisa disum nggak? Jangan disum, disorot aja ya. Saya perlihatkan itu ada kandang ayam. Itu tidak efektif. Tidak efektif lagi karena pencemar lingkungan. Nah, jadi ketika kita nanti membuat pondok di sini atau rumah singgah atau rumah permanen, rumah adat Bali, aman, nyaman, tidak ada polusi, tidak ada bau kotoran ternak itu tidak ada, kotoran babi misalnya nggak ada ya. Jadi bebas polusi tidak ada ya. Polusi itu hampir tidak ada di sini ya. Nah, jadi kandang-kandang ternak tidak ada, udaranya segar lah, itu jaminannya ya. Jadi saya mendesainkan, dari mendesainkan sampai membuat proyek mengaplikasikan. Saya ahli desain ya, desain rumah adat Bali, desain villa, mendesain rumah bertingkat, saya ahlinya. Saya juga mengaplikasikan proyek. Tim saya itu banyak, semua ahli ada, ahli besi, ahli kayu, ahli batu, ahli finishing, MEP, map ya, mekanik, elektrik dan teknikal, semua ada. Ahli atap, ahli aksesoris, ahli style Bali, semua ada, saya lengkap. Di bawah kami banyak CP Mulia Bali Style ya. Saya menggarap dari konsultasi malah ya, konsultasi tentang bangunan, silahkan, welcome, saya welcome. Nah, seperti itu. Semuanya saya garap dari A sampai Z pokoknya. Serahkan kepada ahlinya, semeton semuanya yang berkeinginan tinggal duduk manis saja. Seperti itu semeton barangkali. Nah karena ini masih lama, jadi saya cukupkan videonya, yang penting paham terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nanti di proyek yang lain. Sip, sekian. Terima kasih. Om Santi 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 Om.